Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 OTKP 2. Pada kesempatan hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar administrasi keuangan. Di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup administrasi keuangan, terus pengelola keuangan negara, pengelola keuangan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan ruang lingkup administrasi keuangan. Dimulai dari pengertian ruang lingkup administrasi keuangan ya. Di dalam buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, yang pertama ada pengertian secara umum. Nah, di sini maksudnya adalah pengertian yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Ada poin A sampai poin B. Nah, di situ ada pengertian tentang perusahaan negara, perusahaan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, otonomi daerah, gitu ya. Nah, sedangkan pengertian dari administrasi keuangan sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Administrasi keuangan dalam arti yang sempit merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi. Nah, di sini nanti kita bedakan apa bedanya administrasi keuangan dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Nah, sedangkan administrasi keuangan dalam arti yang luas ini merupakan suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut. Nah, kegiatannya itu bisa berupa pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban, sampai kepada pengawasan keuangan. Nah, kalau kalian lihat di slide ya, bisa kalian bedakan nggak pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit dan dalam arti yang luas? Di situ sudah terlihat jelas ya, kalau yang dalam arti yang sempit itu hanya berbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, sedangkan kalau dalam arti yang luas itu dari mulai perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban sampai dengan ke pengawasan keuangan. Selanjutnya adalah fungsi dari administrasi keuangan. Fungsi dari administrasi keuangan ada 4, yaitu fungsi investasi, pencarian dana, pembelanjaan, dan pembagian laba. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, fungsi dari investasi juga dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan fungsi investasi? Fungsi pencarian dana, pembelanjaan, dan pembagian laba. Di sini fungsi investasi merupakan aktivitas pengelolaan dana ke dalam aset ya, ke dalam aset, investasi untuk pembelian aset. Sedangkan fungsi pencarian dana mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Ya, mencari modal. Kata kuncinya adalah pada mencari modal. Lalu fungsi pembelanjaan, semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana. Pembelanjaan, kata kuncinya ada pada penggunaan dana. Lalu fungsi pembagian laba, kegiatan pembuatan dan penentuan aturan pembagian keuntungan hasil laba ya. Keuntungan hasil usaha, pembagian keuntungan hasil usaha. Ibu ulangi, fungsi investasi, kata kunci yang kalian pegang adalah aset ya.
fungsi pencarian dana. Kata kunci yang kalian pegang adalah mencari modal. Lalu fungsi pembelanjaan, penggunaan dana. Terus fungsi pembagian laba, pembagian keuntungan hasil usaha. Semoga dengan begitu kalian dapat lebih mudah dalam memahami ya perbedaan dari masing-masing fungsi administrasi keuangan ya. Dan yang terakhir ada ruang lingkup administrasi keuangan. Di sini ada dua, ruang lingkup administrasi keuangan negara dan administrasi keuangan daerah. Nah, untuk yang slide terakhir ini Ibu jadikan tugas ya untuk kalian mencari tahu apa perbedaan antara administrasi keuangan negara dan administrasi keuangan daerah. Perbedaannya itu mencangkup 3 hal saja ya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada cakupan, yang ketiga ada tujuan. Silahkan kalian cari perbedaan administrasi keuangan negara dan administrasi keuangan daerah. Boleh dari buku, boleh dari internet ya. Cari referensi yang relevan ya. Nanti tugasnya boleh di laptop atau diketik, boleh juga ditulis tangan. Untuk penyerahan tugas minggu depan, nanti Ibu siapkan formnya di Google Classroom ya. Untuk itu Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.